Ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak loh, ini bukan dalil kalau kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Mazhab yang khusus tidak pernah mensyirik-syirikkan mazhab yang lain. Berapa banyak orang yang udah kau syirikkan? Sedangkan jumlahmu nggak sampai menjadi mayoritas. Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan. Alangkah bahagianya dia golongan kanan. Kelompok Salafi sedikit. Kelompok yang kemudian anti terhadap beberapa permasalahan bagi kita, mereka sedikit. Yang mayoritas itu adalah yang sudah berjalan ribuan tahun. Kalau di bidang akidah, mereka adalah yang mengikuti. Yang ketiga yang sering jadikan dalil dalam beragama itu orang banyak. Jadi apa kata orang banyak diikut. Orang banyak bukan ukuran kebenaran. Dan Allah banyak mencela dalam Al-Quran tentang orang banyak. Orang banyak dalam Islam bukan ukuran kebenaran. Allah menyebutkan dalam banyak ayat di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang mengikuti orang banyak. Allah berfirman dalam berapa ayat? Antum bisa lihat ayat-ayatnya. Seperti dalam surah Al-Maidah ayat 49, Allah menyebutkan wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam surah Rum ayat 8, wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya kebanyakan manusia itu kufur kepada pertemuan dengan Allah. Artinya mereka kufur tentang adanya hari kiamat. Kemudian juga Allah menyebutkan lagi, wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'i bighairi ilm. Dalam surah Al-An'am ayat 119, sesungguhnya kebanyakan mereka itu sesat dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Dalam surah Al-Maidah lagi Allah menyebutkan di ayat 81, walakinna katsiran minhum fasiqun. Sesungguhnya kebanyakan mereka orang-orang fasik. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang masalah banyaknya manusia, bahwa manusia ini bukan ukuran kebenaran. Karena kebanyakan manusia lalai, kebanyakan manusia fasik, kebanyakan manusia kufur kepada Allah, kebanyakan manusia tidak bersyukur kepada Allah, kebanyakan manusia itu selalu membantah. Allah menyebutkan lagi, antum lihat di dalam surah Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Dan seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka hanyalah menyangka-nyangka dan sesungguhnya mereka itu hanya berdusta. Allah menyebutkan dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Seandainya kamu mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, mereka akan menyesatkan kamu dari Allah. Sesungguhnya mereka tidak mengikuti kecuali hanya sangka-sangka dan mereka berdusta atas nama Allah. Jadi kebanyakan manusia bukan ukuran kebenaran. Jadi kita nggak boleh mengikuti kebanyakan manusia, karena manusia bukan ukuran kebenaran. Kebanyakan manusia yang kita ikut dalil. Kemudian yang keempat, ini sering nih ya, orang kalau beragama, ya orang banyak melakukan ini, orang banyak loh, ini bukan dalil kalau kita beragama. Bukan orang banyak, dalil dari Quran dan Sunnah yang harus diikut. Terus baca ayat 38. Kami ciptakan mereka untuk golongan yang kanan. Golongan yang kanan tadi kan bahaya. Ya. Kami ciptakan untuk golongan yang kanan. Nah, berapa orang jumlahnya yang kanan tadi? Yaitu segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu dan segolongan besar pula dari orang-orang yang kemudian. Kita ini masuk kemudian nggak? Ya, Nah, golongannya besar apa nggak? besar, Besar. Berarti begitu disebut golongan yang besar, maka keluarlah golongan kecil. Nih, oke. Kalau ada sebuah pengajian mengatakan bahwa sesungguhnya golongan kami yang betul, golongan kami yang masuk surga, yang lain masuk neraka, tanya jumlahnya berapa? Mayoritas nggak mereka di dunia ini? Maka secara fakta yang mayoritas itu cuma 4 dia. Sunni, di balik 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab yang khusus tidak pernah mensyirik-syirikkan mazhab yang lain. Berapa banyak orang yang udah kau syirikkan? Sedangkan jumlahmu nggak sampai menjadi mayoritas. Al-Quran bilang yang mayoritas itu yang golongan kanan. Alangkah bahagianya dia golongan kanan. Jumlahnya mayoritas. Sedangkan kalian selalu mengatakan yang mayoritas ini orangnya syirik segala macam. Al-Quran bilang yang mayoritas. Makanya pikir dikit. Berarti jelas yang golongan kanan mayoritas, golongan kiri nggak perlu kita bahas lagi. Jadi hati-hati. Makanya kata Nabi, alaikum bisawadil azam, wajib atas kalian mengikuti golongan yang mayoritas. Wa man zazza, siapa yang berbuat syash
Syazza ilan nar, nanti syaz dia sampai ke dalam neraka. Nah, hati-hati. Tidak salah kita memahami Quran dan hadis itu, tapi harus jelas tangganya. Masa Rasulullah saja, orang disebut sahabat, itulah murni pengikut Rasulullah. Orang bertanya langsung ke Rasulullah, ngikut Rasulnya. Tapi sahabat yang berada jauh dari Madinah, Rasul di Madinah, dia jauh dari Madinah, telepon nggak ada, apapun nggak ada, diutus Nabi seorang hakim. Itulah disebut ulil amri dalam Quran. Nah, jadi ikut Allah, ikut Rasul, ikut ulil amri. Quran menyebutkan ulil amri. Nah, begitu Rasulullah tidak ada, disebut zaman itu zaman tabi'in. Tabi'in ini pengikut sahabat. Nggak ada mereka bilang kami pengikut Quran dan Sunnah, kami pengikut sahabat. Nggak ada bilang kami pengikut Quran dan Sunnah. Maka aneh bagi kalian yang hidup tahun 2018 mengatakan kami pengikut Quran dan Sunnah, kami pengikut Quran dan Sunnah. Jadi seolah-olah Imam Syafi'i tidak. Mikir dong. Adalah bukan sebuah jaminan kebenaran. Nabi tidak menjadikan jaminan kebenaran itu kepada minoritas. Tidak ada riwayat itu. Sekali lagi, tidak ada dalil 1-2 orang oleh Nabi dijadikan sebagai pijakan kebenaran. Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada. Kalau ada orang yang mengatakan mayoritas bukan jaminan. Kalau mayoritas bukan jaminan, apalagi yang minoritas, tambah tidak ada jaminan. Jadi, kenapa Nabi tidak menjadikan yang minoritas itu sebagai jaminan kebenaran? Sebab, kalau minoritas dijadikan jaminan kebenaran, maka sempalan-sempalan, kelompok-kelompok kecil itu akan mengaku benar semua. Ada orang satu di kampung mengatakan dia seorang diri mengaku kebenaran, mengaku yang paling benar. Lalu di kampung lain, di tempat lain akan ada 1-2 orang lain. Akan ada sekecil kelompok-kelompok kecil yang lain, kemudian mereka mengaku mengklaim dirinya paling benar. Makanya sekali lagi benar sabda Nabi kita, kebenaran itu tidak dilihat dari minoritas. Tetapi ketika mayoritas umatnya Rasulullah melakukan satu aktivitas ibadah tertentu, meskipun ditentang oleh kelompok-kelompok minoritas, meskipun ditentang oleh 1-2 orang yang mengklaim dirinya imam, yang mengklaim dirinya berdasarkan dalil ini, dalil itu, sekali lagi, kalau yang mayoritas oleh mereka dianggap tidak menjamin dalam sebuah kebenaran, kita jawab, apalagi yang minoritas. Bagaimana dengan ayat di dalam Al-Quran, وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, bahwa hamba-hamba Allah itu yang bersyukur hanya sedikit. Oh, itu ketika dibandingkan antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Itu ketika dibandingkan antara satu umat dengan umat yang lain, mulai dari Nabi Adam sampai umat yang paling terakhir, yang beriman kepada Allah, yang bersyukur kepada Allah, sedikit. Bukan kita, bukan antara kita dengan yang ahli sunnah dengan selain ahli sunnah. Makanya sekali lagi pedoman di dalam hadis ini, ketika ada terjadi beda pendapat, ketika terjadi silang pendapat antara satu dengan yang lain, maka kuncinya adalah fa'alaikum bisawadil a'zam, ikutilah mereka yang mayoritas. Kelompok salafi sedikit. Kelompok yang kemudian anti terhadap beberapa permasalahan bagi kita, mereka sedikit. Yang mayoritas itu adalah yang sudah berjalan ribuan tahun. Kalau di bidang akidah, mereka adalah yang mengikuti madhabnya Abu Hasan al-Ash'ari maupun Imam Maturidi. Sementara di bidang fikihnya mengikuti 4 madhab, yakni madhab Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan madhab Hambali. Ketika kemudian dalam masalah tariqah maupun tasawuf adalah Imam Al-Junaid maupun Imam Ghazali. Sekali lagi, pedoman yang kemudian kita jadikan pijakan mulai dari ribuan tahun yang lalu, yang sudah dijalankan oleh jutaan umat Islam di berbagai manapun negara mereka, adalah yang mayoritas yang mengikuti sistem madhab. Kalau kita mengikuti sempalan-sempalan, maka tidak ada selesainya. Kalau kita mengikuti kelompok-kelompok kecil, maka setiap tahun akan lahir kelompok-kelompok kecil dengan berbagai macam bentuknya. Maka sekali lagi, pedoman yang telah dijadikan petunjuk oleh Nabi kita, kebenaran itu memang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Tetapi untuk mencapai, untuk menggapai kebenaran itu, Nabi memberi petunjuk adalah kepada mereka yang mayoritas dari, yang mulai dari Maroko sampai Merauke, mulai dari Madinah sampai Madiun sampai Madura, dan juga kalau di Indonesia khususnya Surabaya, mulai dari California sampai Kalicakir Surabaya, yang mayoritas itu sekali lagi semuanya berpedoman kepada sistem bermadhab. Sekali lagi madhab akidah Imam Ash'ari, dan madhab fikihnya 4 madhab, dan seterusnya. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf yang tak terhingga. Tidak terlalu panjang penjelasan. Yang penting kita istiqomah, yang penting kita mendapatkan poin dari hadis yang kita amalkan. Maka saya cukupkan sekian, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada kesalahan.